di sebagian Afrika yang namanya mandi itu barang mewah. Makanya kalau mandi irit-irit nggak perlu sabunan 5 kali Bu, nggak perlu. Itu loh. Jadi ini model yang kayak begini. Enggak, model yang kayak begini biasanya nanti kalau ada aksi itu pertama kali Bu. Saya senangnya kayak gitu. Nanti akan maju duluan. Nah, ini nanti harus didukung, jenengan harus paham bahwa kondisi kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja Bu. Secara global, dunia, tidak hanya Indonesia. Nah, apa kita mau berperan nambah masalah? Tidak, mestinya kita berperan untuk memberikan satu solusi, terutama untuk keluarga kita dulu, agar ketika kita melakukan dilihat tetangga, itu maafnya. Jadi nggak perlu sampai yang mulai besar-besar, dari kecil dulu. Semua sepakat bahwa air yang paling higienis itu air hujan, semuanya sepakat. Oke, next lanjut. Nah, itu nanti kalau kita bicara melihatnya dari sisi religi, mohon maaf ya Pak, dipaksa absen. Jadi memang harus begitu, karena saya ingin ditindaklanjutnya nanti ada hujan ngampung nggak laporan, nanti akan saya bikin tantangan penjenengan. Jadi nek laporan ketok karena ada tantangannya. Lanjut, ini yang kedua secara sains. Secara sains kita lihat dulu secara biologi. Kami kebetulan memang mengambil yang terbaru, ini baru dibikin di 14 September 2021. Jenengan biar tresor bahwa ternyata air hujan sing jenengan tadi ada tikusnya, ada kucingnya, ternyata dengan aturan Permenkes dia jauh lebih baik tuh. Parameternya ini ternyata di bakterinya dan dia tidak ada E. coli. Kenapa air kita minta direbus kalau aturan Permenkes, kalau kita ambil air tanah? Karena dikhawatirkan E. coli-nya. Apalagi kemarin itu semuanya hasil rilis terbaru dari jurnalnya UNICEF, air bersih kita 70% terpapar tinja. Oh iya, baca juga. Ini ya tetap beli. Nggak ada pilihan. Ada pilihan. Yang lain mau izin dia. Kemana sekolah? Sejak dari Jogja, karena dari Jogja juga sudah ada hujan. Apakah sudah melakukan penampungan air hujan? Air ini berfungsi sebagai alat transportasi bagi nutrisi kita dan oksigen kita yang masuk ke dalam tubuh. Ini yang penting. Sebaik apapun nutrisi kita, ketika air yang membawa ke sel ini tidak optimal, maka dia tidak akan mudah membangun imunitas kita, menjaga daya tahan kita. Jadi air mempunyai peran tidak hanya dia untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh, tapi juga untuk sebagai alat transportasi bagi nutrisi kita untuk bisa terdistribusi secara menyeluruh ke dalam sel kita untuk proses regenerasi sel. Yang ketiga, air ini fungsinya membersihkan seluruh polutan dalam tubuh kita. Keluhan rata-rata itu karena polutan atau kotoran dalam tubuh kita tidak keluar secara optimal. Kalau penggelontornya air yang membersihkan di dalam tubuh kita ini nggak optimal masuk ke sel, maka itu juga nanti kotoran di dalam sel ini nggak akan optimal keluar. Yang itu terkadang memicu permasalahan di dalam diri kita. Yang keempat, fungsi air ini adalah apa? Menghidrasi sel. Menghidrasi sel itu kalau dalam gambaran sederhananya, kalau orang punya dia membasahi seluruh area. Yang jelas ya segala sesuatu yang memang kita yakini baik, saya butuh support dari teman-teman semua. Memang susah keluar dari zona nyaman. Aduh, udah enak begini. Aduh, udah enak begini. Aduh, tapi kita lupa bahwa kita hidup bukan untuk sekarang, tapi buat anak kita, anak cucu kita, seperti itu. Kenapa saya mengundang ibu-ibu semua, kemudian juga guru-guru, terutama wali kelas. Jangan sampai selesai di sini hanya duduk dengar, tetapi mari kita yakini bahwa dimulai perubahan itu dari kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak belajar merubah diri sendiri. Dan tentu saya jauh dari sempurna, jadi saling mengingatkan. Kenapa saya mengundang orang tua murid? Karena supaya nantinya ketika kita
melakukan ini nanti dikira ritual, dikira hal-hal yang tidak baik. Padahal semua yang kita lakukan adalah kita niati kembali kepada kita semuanya. Memang kadang perlu sebuah pengorbanan ya, atau apa sih ini kebijakan Bu Ratna ini selalu yang tidak normal atau tidak biasa-biasa saja. Tapi menurut saya yakini kalau tidak dari saya diberi amanah menjadi pemimpin ya harus menjadi pemimpin yang maksimal, bukan yang hanya normatif saja. Dan tentu saja setelah ini saya akan segera action karena kebetulan memang ada, kita ini daerah hujan ya, alhamdulillah seperti itu. Kalau hujan bisa deres itu. Nanti akan ada langkah-langkah dari sekolah, semoga bisa didukung ya ibu-ibu. Jadi misalnya anaknya disuruh minum gitu, jangan. Nah gimana, nanti itu berarti kan kontraproduktif dengan program kita. Kurang lebih seperti itu. Yakin ya ibu-ibu, menitipkan sekolahnya di sini, insya Allah amanah itu kita jaga sebaik-baiknya. Bukan berarti kegiatan-kegiatan lama yang konvensional itu nggak baik, tapi yang namanya pendidikan itu harus kita yakini adalah sebuah agen perubahan yang utama. Jadi kalau kita ini tidak berusaha menjadi agen of change ya nothing banget. Kenapa juga yayasan, supaya saya tidak banyak berkontra produktif juga dengan yayasan. Karena apa? Yang jelas segala hal yang kita lakukan adalah program-program yang sekiranya memang juga dengan kondisi masa kini. Jadi saya berharap juga dukungannya supaya kita melangkah itu tidak hanya diam di tempat, tapi kita berusaha tidak sekedar secara fisik saja. Banyak hal yang perlu dibenahi dan itu menjadi konsentrasi saya. Selanjutnya terima kasih banyak Ibu Ning dan tim, dan terima kasih juga kepada Bu Ulfa yang masih di sini membersamai kita semuanya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sampai saat ini bisa membantu kami di sini. Jangan kapok ya Bu, karena segala program sekolah saya akan banyak melibatkan orang tua supaya lebih yakin dengan apa yang kita lakukan dan kita siap menerima saran masukan. Kemudian juga terima kasih kepada yang tersayang guru-guru saya. Ini kalau mengikuti saya kadang kepontal-pontal mungkin ya, tapi saya melihat energi baru dari semuanya. Apalagi semua ini lebih muda dari saya, insya Allah lebih energizer lah, seperti itu kurang lebih. Salam